Kita semua adalah storyteller. Kita sedang sebenarnya menulis bab per bab, kata per kata apa yang kita tinggalkan. Dan itulah yang akan membekas sampai kapanpun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya tepuk tangan dong untuk kita semua yang udah semangat. Meskipun mungkin lagi ngantuk, mungkin lagi lapar, mungkin lagi nahan buat BAB atau apa, tapi kalian bertahan gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya kita memaknai survive. Tapi di situasi hari ini kita nggak bisa hanya survive, maka diterangkan tadi ibu kita mesti agile, itu level up daripada survive. Sampai hari ini saya selalu bangga bisa datang ke UHAMKA. Ini datang ke 2 kali. Dan ada cerita banyak tentang UHAMKA. Jadi ada salah satu mahasiswa yang menjadikan saya sebagai subjek penelitian. Dan ternyata dospemnya ibu ya. Dan alhamdulillah anak itu nggak tahu. Udah lulus bu ya? Dan dapat A juga ya. Jadi teman-teman kalau mau meneliti juga bebas kontak saya. Ada kebutuhan atau apapun kita pasti siap untuk kolaborasi sesama anak muda. Dan satu hal tadi ya dipantik soal Buya Hamka. Ada satu karya yang paling saya suka tentang apa yang ditulis oleh Buya Hamka. Judulnya Tasawuf Modern. Ada yang udah baca belum? Dan itu connect-nya lagi, saya habis nerbitin buku baru banget bulan lalu. Dan Tasawuf Modern jadi salah satu kunci. Jadi apa yang saya tulis di buku saya yang judulnya Filsafat Kecemasan, bagaimana tumbuh dari akar dan mekar di zaman yang gelisah. Jadi ada satu poin yang menarik yang ditulis oleh Buya Hamka, yaitu tentang obat jiwa. Ternyata adalah bagaimana cara untuk kita meredakan kecemasan kita hari ini. Krisis itu salah satu kejadiannya adalah kita sebenarnya gak tahu apa yang ada di depan kita. Bedakan kecemasan dan takut. Takut itu ada objeknya. Cemas karena ada situasi yang kita gak tahu. Oh, Selat Hormuz ditutup. Oh, Iran sama Amerika perang. Kita masih nerimanya tuh masih setengah-setengah. Gak utuh. Itulah yang disebut tadi kenapa informasi hari ini makin terfragmen. Terus sialnya lagi kita ada echo chamber yang kalau kita berteriak, rasa-rasanya teriakan itu balik lagi ke kita. Nah itu prinsip echo chamber. Dan Buya Hamka bilang ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama, teman-teman harus menjaga harga diri. Dan konteksnya sebenarnya bisa ditarik oleh level sebuah bangsa. Bukan cuma di individu. Kalau bangsa ngejaga harga dirinya, saya yakin kita bisa mengelola krisis. Kedua, percaya sama diri sendiri kata Buya Hamka. Kalau negara sama percaya bahwa kita punya minyak gitu, kita punya stok yang bahkan masih bisa langka di kemudian hari. Percaya. Kita percaya gak sama negara kita? Kita percaya gak kalau 2035 nanti bakal kita bisa take off gitu, bahkan bisa sejajar dengan ekonomi top 5 hari ini. Dan terakhir, menyerah pada diri. Menyerah pada diri ini bahwa kita harus menerima bahwa ada sesuatu yang di luar dari kendali kita, di luar daripada kontrol kita. Kita anteng-anteng aja nih belajar, tiba-tiba ada nuklir gitu di atas mungkin bisa lewat. Atau misalnya kita udah belajar tentang CapCut, besoknya muncul aplikasi selain CapCut yang jauh lebih mudah. Dan next, saya ingin mulai dari pemahaman kita tentang diri sendiri. Saya selalu percaya bahwa orang-orang yang mampu menyelesaikan krisisnya, orang-orang yang mengenal dirinya. Baik itu levelnya negara ataupun individu. Jadi saya pengen tanya, apa kata pertama yang mungkin terpikirkan kalau saya tanya Indonesia hari ini? Apa? Yang terpikirkan langsung di kepala teman-teman? 1 kata atau 2 kata boleh? Apa? Apa mas? Oh enggak, sorry. Apa? Apa guys? Kepulauan. Apa lagi? Kaya akan budaya, apa lagi? Apa lagi? MBG. Iya sih. Kepala BGN selalu lewat tiap hari gitu. Apa lagi? Sawit. Hah? Apa? Presidennya? Apa?
isinya monoman. Apa lagi? Yang good news lah, ada gak? Hah? Apa? Apa? Emas. Next. Bisa jadi 3-4 ini. Oke, kita kepikiran krisis, chaos, ada peluang, ada harapan. Tapi beruntungnya, saya selalu percaya bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu janji Tuhan yang pasti kita rasakan. Saya juga selalu percaya bahwa meskipun negara kita lagi dilanda banyak sekali cobaan, pasti ada waktunya. Tapi kapan gitu kita bisa melihat mungkin bahwa Indonesia akan jadi lebih seperti yang kita bayangkan. Next. Ya, tadi kalau pandangan satu kata, saya pengen tanya ke teman-teman, kalau dunia melihat Indonesia hari ini, kira-kira mereka tuh ngelihat kita sebagai apa sih? Kayak Amerika misalnya. Amerika tuh ngelihat kita sebagai apa sih? Cina atau menurut kalian melihat kita sebagai apa? Pasar. Terus apa lagi? Melihat kita sebagai apa? Sumber daya. Apalagi? Apalagi teman-teman? Peluang. Oke. Apalagi? Ya? Apa? Apalagi teman-teman? Kira-kira dunia tuh ngelihat kita sebagai apa sih sebenarnya? Cerita apa sih yang sebenarnya orang lain lihat gitu, sehingga mereka misalnya mau datang? Rempah, Indonesia kaya. Iya ya, kita selalu bangga tuh soal kita dulu jalur sutra. Tapi nggak tahu sekarang bagaimana itu dihidupkan lagi ya naratifnya. Next. Nah, pertanyaan terakhir, kalau kamu melihat Indonesia hari ini, kamu melihat dirimu tuh sebagai apa? Kalian di kapal yang, kalau kata Abdur, yang tua ini, yang udah ganti nahkoda, kalian tuh melihat diri teman-teman di kapal ini sebagai apa? Sebagai individu terkecil. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai penumpang. Masa penumpang aja mas? Sebagai apa? Apa? Generasi penerus. Ada juga yang bilang sebagai pemegang saham terbesar. Apalagi? Next. Ya, saya ingin bilang bahwa teman-teman semua adalah pencerita. Kita semua adalah storyteller. Kita sedang sebenarnya menulis bab per bab, kata per kata apa yang kita tinggalkan. Dan itulah yang akan membekas sampai kapanpun. Dua orang ini adalah leluhur saya. Hanya berjarak sepersekian kilometer dari rumah. Yang perempuan namanya Iretna Kencana Coli Pujia Arung Pancana Toa. Beliau adalah yang menerjemahkan dan menyelamatkan salah satu karya kuno yang dimiliki oleh suku Bugis namanya Sura Ilagaligo, yang diakui oleh UNESCO sebagai Memory of the World karena panjangnya mengalahkan Mahabharata di India dan kisah-kisah yang teman-teman tahu seperti Zeus, Poseidon, Odin, itu ngalahin panjangnya. Dan itu adalah cerita yang sangat luar biasa. Next. Sejatinya kita bertanggung jawab dengan cerita hidup kita sendiri. Hanya dengan itu kita bisa berdiri di tengah badai ketidakpastian. Mungkin dunia bisa hancur gitu. Mungkin tiba-tiba ada nuklir lewat atau bom lewat atau misalnya Selat Hormuz ditutup. Tapi ada satu hal yang harus teman-teman jaga tetap tenang. Yaitu cara kau menulis dirimu sendiri. Apa yang kau ingin tulis di kemudian hari. Bab apa yang ingin kau ceritakan. Bagaimana menulisnya. Bagaimana menceritakannya. Itu yang gak akan bikin kita goyah. Mau krisis apapun yang terjadi. Krisis komunikasi apa sih artinya? Krisis komunikasi artinya, satu, sosial media yang hari ini yang harusnya membuat kita terhubung, tapi kok rasa-rasanya hari ini ngebuat kita makin jauh sama teman-teman gitu. Following kita banyak, tapi kenal gak kita dengan semua itu? Nah itu krisis komunikasi namanya.
AI misalnya yang harusnya ngebantu kita ngerumusin jawaban. Tapi kok tiba-tiba AI bikin kita kecanduan, bikin kita akhirnya turun kemampuan berpikir kita. Itu krisis. Tapi semua itu bisa diatasi kalau tadi kita punya pengetahuan tentang diri kita. Apalagi terhadap negara kita. Next. Tadi udah sangat baik dijelasin oleh Ibu, ini juga landasan teori yang saya pakai. Tapi saya ingin sedikit melompat. Dari VUCA akan muncul era yang namanya post-normal times. Dipopulerkan oleh Ziauddin Sardar. Tambahan dari VUCA, dia nambahin kompleks, kontradiktif, terakhir chaos. Dan rasa-rasanya kita merasakan perasaan chaos ini. Next. Kita tidak lagi menunggu kepastian untuk bertindak. Bahwa stabilitas itu rasa-rasanya kayak, apa sih itu stabil. Dan bagi saya, ketidakpastian itu justru dopamin yang dibutuhkan kadang-kadang. Kadang kalau kayak misalnya situasi nyaman aja, kayak gak ada paksaan untuk terus bergerak, kayak rasa-rasanya mager, pengen rebahan, pengen tidur, pengen di kos aja. Tapi kalau ada ketidakpastian seperti anjir, uang bulanan saya tinggal 10.000, tinggal 20.000 gitu, saya mesti nyari part time. Nah, situasi itu sebenarnya bisa kita dorong untuk menjadi apa yang disebut sebagai eustress. Stres yang bikin kita sebenarnya bisa melompat daripada situasi yang bikin kita sebenarnya bisa jatuh. Jadi ubah kecemasan teman-teman itu jadi sebuah eustress. Jangan sampai hanya mengendap di kepala sehingga bisa jadi distress. Dan itu yang kebanyakan terjadi hari ini. Next. Ya, kekuatan hari ini sudah bergeser dari hard power, kemudian soft power yang mengandalkan daya tarik menuju ke naratif power. Kekuatan yang benar-benar hari ini kita bisa lihat menggerakkan kita begitu kuatnya gitu untuk membeli sesuatu. Makanya hari ini kayak kita melihat fenomena bukan storytelling tapi story selling. Tujuannya untuk penjualan, tujuannya untuk mendapatkan atensi. Apalagi kalau kita sadar kita hidup di era ekonomi atensi, di mana yang mahal bukan uang teman-teman, jangan-jangan, tapi kesadaranmu bahwa kamu mengklik, kamu melike, kamu mengkomen, kamu meng-share. Itulah yang kemudian akhirnya dipakai oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Tapi kenapa alasan hari ini platform semuanya gratis? Karena gerak-gerik kita mereka semua tahu. Mereka tahu apa yang kita beli, mereka tahu apa yang kita ucapkan, mereka tahu apa yang kita inginkan. Dan itu masuk dalam konsep personalisasi yang bikin akhirnya behavior kita bisa kelacak. Next. Dan ada satu hal yang menarik ketika saya diundang 3 kali ke China oleh pemerintah China, dan di situ kita berdiskusi tentang bagaimana China menekankan narasinya sampai hari ini, mulai dari Belt and Road, mulai dari narasinya tentang bagaimana dia ngebangun setiap daerah itu harus punya uniqueness. Kayak misalnya di daerah Ningxia itu kan full gurun ya. Mereka ngebangun bahwa di gurun aja kita bisa menanam goji berry. Goji berry ini bla 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 bla, kebutuhannya kan kesehatan bla bla bla. Kemudian mereka juga di gurun itu bikin satu perusahaan data terbesar yang ada di China, dan itu bisa menanggung semua kapasitas listrik yang ada di belahan-belahannya China. Dan kalau teman-teman ke sana, kalian akan melihat fenomena pembangkit solar surya sepanjang gurun itu. Mereka ngebangun narasi bahwa di tengah gurun sekalipun gue bisa loh. Kemudian kalau kita bergeser lagi ke Luoyang, di situ ada kota kebudayaan, dia nunjukin bahwa museum harus seperti SPBU. Artinya di mana-mana. Nah, pertanyaanku hari ini adalah naratif apa yang pengen kita tunjukkan agar kita tuh nggak bisa digoyangin. Cina hari ini punya akar yang kuat karena dia betul-betul menjaganya. Sama halnya mungkin dengan negara-negara lain yang dari dulu sudah memupuk itu dari lama. Next. Masalah kita hari ini bukan kekurangan informasi, tapi kehilangan cerita. Dan sialnya hanya menerima sebagian kecilnya. Kayak pernah gak kita ngerasa marah, tapi akhirnya, kenapa ya gue marah ya? Ternyata itu sesuatu yang salah gitu. Baru besoknya muncul kebenaran aslinya gitu. Kayak misalnya kemarin ada tiba-tiba orang yang ngekapak seseorang. Kayak orang tuh kayak marah, anjir. Kok bisa gitu ya? Orang-orang ngekapak seseorang. Besoknya
muncul satu narasi tambahan lagi. Oh ternyata orangnya begini. Akhirnya kita goyah gitu. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Itu yang disebut sebagai era post-truth atau era pasca kebenaran. Next. Next lagi. Next. Ya, ini masalah hari ini, infokrasi, informasi cepat tapi dangkal, fragmented, tidak membentuk gambaran utuh, viral tapi tidak mendalam, komunikasi digital menciptakan kerumunan. Dan di teorinya Gustav Le Bon, emosi menular terhadap kerumunan. Dan kenapa hari ini kita gampang marah? Karena emosi di sosial media begitu pekat, begitu bisa bikin kita akhirnya berubah sepersekian detik menjadi barbar. Yang awalnya kita sabar, tapi kayak kita nonton tiba-tiba konten yang gak bagus, tiba-tiba kita bisa ikut marah. Next. Masyarakat saat ini tidak hanya mengalami krisis komunikasi, tapi juga krisis narasi. Next. Ini perbedaannya, teman-teman, mungkin bisa dibaca ya. Informasi itu kepecah, narasi itu lebih struktur, informasi itu cepat, tapi narasi itu bisa lambat, berproses, banyak, berlimpah. Kalau informasi, tapi narasi itu terbatas dan terkurasi, harus koheren, dan yang paling penting adalah dia mengikat. Memang butuh waktu lama untuk membangun kekuatan naratif. Next. Analoginya informasi itu kayak titik-titik tapi terpisah. Kayak misalnya kita menerima informasi soal Koperasi Merah Putih, informasi soal MBG, informasi soal sekolah rakyat, tapi kita nggak nemuin benangnya. Ini sebenarnya untuk apa sih? Karena yang selalu tershare dan tersebar itu adalah emosi tentang kurangnya Koperasi Merah Putih atau MBG. Kita nggak ngelihat narasi yang akhirnya menghubungkan sebagai garis titik yang membentuk gambaran jelas. Next. Pertanyaannya siapa yang menghubungkan titik-titik ini? Next. Ya, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, media, semua harus terlibat. Next. Dan ini biar nggak main teori aja, apa yang udah kita lakukan sepanjang 2022 sampai sekarang ngebentuk apa yang kita sebut sebagai naratif community. Jadi ekosistem yang kita buat untuk bagaimana punya kesadaran untuk pembentukan pemahaman publik. Dari Sekolah Tanah Air, kita saat ini sudah merevitalisasi 5 sekolah. Jumlah sekolah yang udah kita bantu, mungkin uang yang kita udah masukin untuk merevitalisasi itu udah lebih dari 1M. Dan itu dicapai dengan cara urunan. Bayangin, tanpa sponsor, kita jalan dan mencoba untuk menunjukkan bahwa ya kita bisa, anak muda peduli kok. Anak muda bukan cuma kritik aja kok, tapi kita menunjukkan aksi nyata lewat cinta dan cerita. Next. Dan bahan bakarnya adalah ini. Dari cinta dulu. Bukan langsung disuguhin apa dan segala macam, tapi tumbuhan rasa cinta itu, teman-teman. Next. Narasi tanpa cinta tidak akan dipercaya, cinta tanpa narasi tidak akan terarah. Next. Bangsa yang besar bukan yang punya cerita terbaik, melainkan yang paling percaya pada ceritanya sendiri. Next, dan terakhir, strategi menghadapi krisis bagi saya adalah terletak pada kemampuan kita untuk berempati, mengikat kebersamaan melalui kesamaan nasib dan cinta kita terhadap tanah air. Sekian, saya Rian Fardi.